Bitcoin dan blockchain, apa hubungannya, dan bagaimana berinvestasi di Bitcoin? Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin menceritakan beberapa hal yang menurut saya penting dari buku Apakah Bitcoin Standar Keuangan Masa Depan? Karya Oscar Darmawan dan Sinta Rose Kamlet, Part 2. Bila teman-teman belum melihat video Part 1, yang membahas apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya, link akan saya sertakan di deskripsi ya. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Yang pertama, blockchain. Blockchain terdiri dari kata block dan chain atau rantai. Dalam konteks sederhana, berarti informasi digital yang tersimpan di dalam blok dan jaringan database publik yang saling terkait seperti rantai. Hubungan blockchain dan Bitcoin adalah blockchain merupakan tulang punggung teknologi yang mendasari sistem operasi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Sistem desentralisasi teknologi blockchain memungkinkan transaksi berjalan lebih efisien dan aman. Misalnya, ketika seseorang melakukan transfer pengiriman Bitcoin, sistem komputer yang terhubung jaringan blockchain akan mencatat dan memberikan validitas secara otomatis tanpa pihak ketiga, sehingga transaksi lebih mudah dan cepat, serta mengurangi beban administrasi. Teknologi blockchain memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, desentralisasi. Sistem desentralisasi sangat aman dan sulit untuk diretas karena penyimpanan data tidak terpusat dalam satu entitas, namun dalam jutaan komputer atau node dan jaringan blockchain. Artinya, jika seseorang peretas ingin melakukan hack, maka ia perlu meretas lebih dari setengah jaringan blockchain yang mana terdapat jutaan node di dalamnya. Dan hal itu tidaklah mungkin dapat dilakukan. Yang kedua, transparansi. Keunikan dari sistem blockchain juga adalah sifatnya yang transparansi, namun juga privasi kepada pengguna. Keduanya berjalan beriringan dalam sistem blockchain. Maksudnya transparansi publik dapat melihat informasi transaksi lewat public address. Namun, publik tidak dapat mengetahui dengan siapa Anda bertransaksi. Informasi tersebut rentetan huruf dan angka, sebagai contoh alfabet dan numerik digabungkan mengirimkan 2 BTC. Yang terakhir, immutable. Secara harafiah, immutable artinya abadi. Dalam blockchain, data bersifat immutable, tidak dapat diedit atau diubah, hanya dapat ditambahkan dan dapat ditelusuri transaksinya sepanjang rantai ke titik asalnya. 2. Bitcoin sebagai safe haven asset. Pengertian dari safe haven asset itu sendiri adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Pada dasarnya investasi adalah untuk mengamankan atau menjaga nilai kekayaan kita tanpa adanya unsur inflasi. Biasanya, safe haven asset menjadi pilihan publik untuk berinvestasi seperti halnya Bitcoin. Manfaat utama dari safe haven asset adalah didapatkannya nilai tambah dari investasi yang dimiliki selama periode penurunan ekonomi. Berikut karakteristik suatu aset yang berkontribusi terhadap reputasi mereka sebagai safe haven asset. Yang pertama, likuiditas, yang artinya aset tersebut bersifat harus mudah dikonversi menjadi uang tunai kapan saja. Yang kedua, fungsionalitas, di mana safe haven asset harus memiliki unsur penggunaan yang akan terus menyediakan permintaan dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga, pasokan terbatas, yakni persediaan dari aset tersebut bersifat langka. Yang keempat, tidak usang, merupakan suatu kondisi bahwa permintaan akan aset itu tidak mungkin diganti atau menjadi usang. Yang terakhir, permanen, yang artinya aset tersebut tidak dapat punah. Pada saat krisis keuangan,
Aset yang dipandang sebagai tempat berlindung yang aman cenderung mengungguli sebagian besar pasar karena investor berupaya mengamankan nilai portofolio investasi mereka. Potensi terkuat dari safe haven aset adalah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Menurut data selama tahun 2018 sampai dengan 2019, aset kripto dianggap lebih baik dari aset tradisional seperti saham, obligasi, atau komoditas lainnya. Selama periode tersebut, Bitcoin sendiri mengalami kenaikan hingga 80,09% dalam waktu setahun. Sedangkan IHSG, emas, dan obligasi berturut-turut berkisar angka 2,28%, 14,84%, dan 13,15%. Yang ketiga, menabung atau investasi Bitcoin itu mudah dan murah. Berinvestasi atau menabung di pasar Bitcoin mirip seperti investasi di bursa emas, saham, atau reksadana pada umumnya. Mudah dilakukan dan tidak perlu menunggu memiliki dana dalam jumlah yang besar. Meskipun harga Bitcoin seharga 31.000 US dollar per satu Bitcoin atau sekitar 400 juta rupiah, namun kita tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membelinya. Karena sifat Bitcoin itu sendiri dapat dibagi mulai dari 0,000 sekian atau setara dengan 1 rupiah. Saat ini, investor Bitcoin kiat meningkat. Hal ini dikarenakan harga Bitcoin yang secara historis terus meningkat setiap tahun. Dari tahun 2010, di mana harga Bitcoin hanya sekitar 0,0025 US dollar, hingga pernah mencapai harga tertingginya pada Maret 2021, sebesar 58.000 US dollar atau naik 23 juta kali lipat dalam kurun waktu 11 tahun. Salah satu metode investasi atau menabung Bitcoin adalah DCA atau Dollar Cost Average, yakni metode pembelian dengan jumlah tetap, dengan jadwal yang teratur, tanpa melihat harga dari aset tersebut. Keuntungan dari model investasi DCA. Yang pertama, investor tidak perlu pusing memikirkan fluktuasi harga Bitcoin yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, investasi DCA dapat mengatasi masalah seperti membeli di harga yang mahal karena pembelian metode DCA ini menjadi pembelian harga rata-rata pada tahun berjalan. Yang ketiga, investor mendapatkan aset yang lebih banyak ketika harga rendah dan lebih sedikit di harga yang tinggi. Namun, kekhawatiran risiko kerugian dapat diminimalisir karena metode DCA ini sendiri untuk jangka yang panjang. Yang terakhir, metode DCA akan memberikan investor waktu yang lebih untuk memahami Bitcoin dengan tepat dan tidak bereaksi secara emosional apabila terjadi penurunan harga Bitcoin. Metode DCA sangat cocok bagi investor yang memiliki visi investasi jangka panjang. Investor tidak disarankan untuk melibatkan emosi secara berlebih dalam strategi investasi ini. Sekarang, mari kita ilustrasikan metode DCA ini. Misalkan Nina, seorang investor Bitcoin, membeli dengan uang 2 juta setiap bulannya selama 12 bulan tanpa melihat harga Bitcoin saat dia beli. Jika Nina membeli Bitcoin dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021, maka nilai investasi Nina menjadi berikut. Dengan asumsi harga per 1 US dollar sama dengan 14.000 rupiah, maka kita bisa melihat dalam tabel di bawah ini. Pada akhir Juni 2021, Nina memiliki Bitcoin sebanyak 0,0818 dan harga Bitcoin saat itu 438.200.000. Maka nilai Bitcoin Nina seharga 0,0818 kali 438.200.000 sama dengan 35.851.542 rupiah. Dari contoh ini, artinya Nina telah mendapatkan keuntungan 11.851.542 hasil dari pengurangan 35 juta dan 24 juta modal dari Nina. Sehingga return of investment dari Nina sebesar 49%. Uang dari ratusan tahun lalu hingga saat ini mengalami begitu banyak perubahan bentuk dan cara bertransaksi. Menurut Anda, apakah cryptocurrency adalah bentuk uang di masa depan?
Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa bantu memberikan like dan komen di bawah mau video tentang hal inspiratif apa yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Billy dari Ngetek.